kenal, saya Om Botak. Hari ini saya mau review pemakaian Wuling Almas Hybrid ya. Kurang lebih mungkin udah hampir 2 bulan. Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Ben Spencer. Saya juga ada review di sana, cuman mungkin baru sekilas. Nah, kalau di sini mungkin saya akan lebih detail nih, feel bahwa Almas Hybrid ini gimana sih gitu kan. Mungkin buat masukan buat teman-teman, misalkan yang ada yang mau rencana mau ambil Almas Hybrid. Jadi kenapa saya akhirnya ambil Almas Hybrid? Ya waktu itu sebenarnya maunya belinya RS Pro waktu itu diskonnya lumayan besar ya, waktu tahun kemarin Almas Wuling bisa sampai 60 sampai 65 mungkin kalau nggak salah. Nah pas saat mau test drive itu dikasihnya yang Almas Hybrid. Nah, waktu itu test drive-nya lagi di pameran Mall Puri Indah. Nah kebetulan area test drive-nya agak terbatas, itu di parkiran Mall Puri, dan itu pas kebetulan hari lagi rame-ramenya, mungkin lagi weekend, jadi nggak bisa maksimal lah. Tapi dengan pakai sebentar aja rasanya agak beda. Kenapa? Karena kan hybrid campur ya, mesin dan baterai gitu kan. Nah jadi mungkin saat pertama kali nyoba kebetulan lagi nyalanya di baterainya, jadi di listriknya, jadi suaranya hening, jadi kayak ini adem banget nih suara mobil gitu kan. Jadi kayak biasanya kita pakai mobil-mobil biasa bensin gitu kan, tiba-tiba pakai mobil mesin listrik gitu, kok kalem ya suaranya gitu kan, nggak ada bunyi-bunyi gitu kan. Nah, di situ salah satunya. Terus tarikannya enak gitu, jadi sekali injek kayaknya langsung ngut ya gitu, cepet. Ada beberapa hal yang lainnya juga, misalkan layar MID-nya nanti saya coba kasih lihat ya, itu full digital gitu kan. Kalau yang di RS kan masih ada jarum analognya, kalau ini udah full bener-bener full digital. Di situ kita bisa ngeliat tuh kapan saat lagi pakai motor listrik, kapan lagi saat pakai yang bensin gitu. Dan informasi yang di MID cukup komplit lah menurut saya gitu kan, dari pemakaian bensin dan yang lain-lainnya. Terus kita bisa ngeset, misalkan mau mencet radio juga bisa nanti kelihatan di MID-nya. Terus yang lainnya di tuas transmisinya dia pakai DHT, dedicated hybrid transmission. Jadi apa ya, saya udah pas pertama kalinya, ini transmisinya beda pada umumnya gitu ya. Mungkin mobil-mobil yang terbaru sekarang yang hybrid ataupun yang full listrik, mungkin transmisinya juga pasti bagus-bagus ya. Nah cuman yang di Almas Hybrid ini saya demen aja gitu, maksudnya kesannya tuh simple, elegan, karena dia pas ada warna-warna birunya juga gitu, ada aksen-aksen birunya lah, jadi mungkin cocok lah sama mobilnya gitu kan. Kelebihan yang lain ya, kabinnya cukup sedap lagi, makanan kali sedap ya, cukup kedap, maksudnya cukup sunyi lah ya gitu. Jadi bisa dibilang ya berasa kayak naik mobil mewah gitu. Sebelumnya saya pakai mobil Sienta gitu kan, mungkin memang nggak apple to apple, tapi ya jadinya ngerasa ada peningkatan bawahnya gitu kan. Ini pun mobil di bawah juga cukup enak ya gitu. Kemarin sempat pertama kali mobil turun dari dealer, langsung saya coba bawa keluar kota, kebetulan ke Puncak. Itu saya agak kaget
konsumsi BBM-nya kalau lihat di MID ya, saya nggak sempat ngukur apa namanya yang full to full lah seperti itu. Saya pakai MID itu 1 liter bisa sampai 20 sampai 22 kalau nggak salah kemarin. Itu di pas di puncak ya. Mungkin kebetulan daerah puncak kan banyak turunan, jadi dia pas turunan mungkin dia kayak ngisi baterainya, jadi pakai si mesin listriknya gitu kan. Jadi mungkin kenapa jadi lebih irit gitu. Tapi kalau udah pemakaian di dalam kota, saya pakai hari-hari gitu kan buat kerja dan yang lainnya, itu turun. Itu sekarang itu 1 banding sekitar 15, kadang-kadang bisa 116, 117 gitu. Jadi kayak semakin macet ya semakin irit, karena kan dia kalau macet jadinya lebih banyak si listriknya yang bekerja gitu kan. Jadi mesin bensinnya mati dulu gitu. Menurut saya cukup baik lah ya, maksudnya dengan mesin 2000 cc ya kan, dia pemakaian bensinnya cukup ya bisa dibilang lumayan lah. Saya nggak tahu mungkin brand lain gitu, misalkan dari Toyota Corolla Cross Hybrid, atau mungkin saya nggak tahu ya Genix Hybrid, mungkin konsumsi BBM-nya lebih baik daripada si Almas Hybrid. Tapi ya so far ya cukup oke lah ya. Terus pencatatan yang lain yang saya suka ya jok tengah cukup lega ya, mungkin memang posisinya juga cukup besar gitu kan. Cuman memang di bangku belakang kalau menurut saya itu lebih baik buat si anak-anak kali ya. Makanya sekarang saya jarang pakai bangku belakang, lebih saya lipat, jadi kadang-kadang buat anak-anak tuh bisa main di belakang, tiduran gitu kan. Terus ditambah ya panoramiknya cukup besar gitu kan. Nah, saya mau bahas beberapa mungkin kekurangan atau mungkin masukan buat Wuling ya ke depannya mungkin ya. Ini berdasarkan opini saya sendiri. Yang pertama adalah lampu fog lamp. Sayang, saya nggak tahu ya, fog lamp itu kan memang sebenarnya harusnya halogen ya. Cuman alangkah baiknya mungkin kalau fog lampnya juga sudah LED gitu kan. Jadi lebih bagus lah kalau sudah LED. Itu yang pertama. Yang kedua, fitur halo Wulingnya itu kadang-kadang suka kita nggak ngomong dia muncul sendiri gitu. Nah, itu ya mungkin ada bugs lah sedikit lah ya. Terus ada lagi, kalau misalkan nih kita lagi pakai AC, itu kayak ada suara belebuk gitu. Saya pikir suara apaan nih? Saya pikir suara handphone anak-anak saya lagi main game atau apa gitu. Tapi kadang-kadang setelah saya perhatikan ternyata dari AC. Saya sempat waktu kemarin servis pertama ke 1000, waktu servis 1000 ke bengkelnya Wuling, saya tanya apa ada bunyi-bunyi belebuk. Ternyata memang dari mereka itu seperti itu dia bilang. Jadi katanya sih nggak ada masalah ya, moga-moga ya hanya suara-suara belebuk doang ya, mungkin nggak setiap saat bunyi gitu kan. Jadi sesekali dia tiba-tiba muncul kayak entah mungkin dalam berapa jam tiba-tiba nanti muncul, tapi nggak lama sih, maksudnya nggak sampai 10 menit gitu, paling cuman 1 menit, mungkin 1-2 menit lah ya, terus tiba-tiba bunyi nanti udah hilang lagi. Yang kedua yang warna joknya gitu ya, mungkin untuk pembeda dengan si RS Pro kan warnanya hitam, kalau ini lebih ke coklat beige gitulah. Jadi mungkin ya gampang kotor kalau misalnya kita nggak melakukan perawatan. Terus layarnya besar sebenarnya. Saya senang layarnya besar gitu kan. Saya pikir layarnya udah besar, canggih, banyak fiturnya, udah lengkap gitu kan. Ternyata pas dicek dia belum support Apple CarPlay dan Android Play gitu kan.
agak disayangkan sih gitu, maksudnya di zaman sekarang udah banyak mobil-mobil di luar yang sudah support Apple CarPlay dan Android CarPlay gitu kan. Jadi kita cuman bisa mirroring, dan saya tanya apakah mirroringnya juga bisa pakai iPhone, pakai Apple gitu, katanya nggak bisa. Jadi baru supportnya di Android. Ya agak disayangkan ya, moga-moga nanti bisa di upgrade ya gitu. Saya sih sempat lihat-lihat di marketplace ada yang bisa melakukan fitur upgrade gitu kan, tapi ya biayanya cukup mahal gitu kan. Jadi saya pikir ya udah pakai original aja gitu kan. Ya cuman buat dengerin lagu ya. Kalau misalkan kita mau nonton film ya mirroring ya, nanti munculnya ya sebesar si layar, maksudnya ya nggak full sebesar 10 inch, paling ya sepertiganya gitu ya muncul jadinya. Jadi kayak agak nggak enak aja buat nonton gitu. Tapi kalau misalkan kita buat sekedar navigasi, mungkin pakai Google Maps ataupun Waze, ya saya rasa ya cukup lah untuk diising ke sana. Apalagi ya kekurangannya ya, saya sih baru nemuin, oh iya salah satu kekurangannya, dia di beberapa interiornya itu ada yang kayak berwarna-warna, konsepnya chrome gitulah ya, di gagang pintu, di handle door ya kan, terus beberapa di deket-deket kisi-kisi AC gitu. Nah saya lihat tuh kayak suka ada kayak mungkin kayak putih-putih gitu, tiba-tiba muncul bercak-bercak putih. Nah itu agak bingung sih kenapa ya kok tiba-tiba bisa muncul gitu. Sempat coba kita bersihin tapi ya kayak butuh dipoles lah gitu loh. Jadi kalau misalnya sekedar dilap itu nggak bisa, karena kayak ya harus dipoles sih kayaknya ya. Saya kemarin coba bersihin pakai tisu basah, nggak tahu hasilnya, bisa berkurang sih, cuman maksudnya padahal kan itu adanya di dalam mobil gitu kan, bukan di luar, jadi harusnya nggak muncul. Saya nggak tahu ya, nanti setelah beberapa lama akan muncul lagi gitu. Di balik adanya panoramik yang besar, harus mengorbankan AC di tengah gitu. Jadi AC-nya di tengah, adanya di bawah nih, dekat konsol box gitu kan. Jadi cuman sedikit gitu, ya kurang maksimal menurut saya gitu kan ya, karena harus dikorbanin panoramiknya gitu kan. Tapi di belakang sekali sih ada tombol AC sendiri, jadi yang belakang bisa nyalain. Nah kadang-kadang saya nyalain, anginnya saya semburin ke tengah, jadi supaya yang tengah bisa ngerasain AC juga gitu. Apalagi ya fitur, kalau bahas fitur sih, fiturnya cukup banyak ya menurut saya gitu ya. Ada fitur yang saya suka, salah satunya adalah kamera 360 ya kan. Itu memudahkan buat kita yang kadang-kadang agak susah misalkan untuk parkir gitu kan, atau pengen parkirnya itu pengen yang presisi gitu. Jadi ya dengan adanya fitur 360 jadi membantu, oh ini kita udah lurus belum nih garisnya, kayak gitu kan ya. Terus fiturnya selain si halo wuling ya kan, terus ada tuh muncul tuh si halo wuling, no ya. Terus ada namanya fitur IOV itu buat memudahkan kita gitu, aplikasi gitu kan. Jadi misalkan mau service booking, mau ngecek mobil ada di mana misalkan, terus mau ngecek pemakaian bensinnya udah sisa berapa lagi gitu, itu ada di aplikasi itu gitu kan. Terus fitur ADAS-nya yang menurut saya cukup oke sih gitu. Jadi saya coba fitur ADAS ini, saya waktu itu coba yang yang line control gitulah, yang fitur buat ngeset line control sama cruise control gitu kan. Jadi saya pakai waktu itu di jalan tol sih ya,
terus jadinya. Kita nggak perlu megang setir, tapi ya sesekali kita harus pegang karena kan ini bukan full otomatis ya. Jadi sesekali kita harus pegang setirnya untuk menandakan ya kita memang masih aware untuk mengendari mobil ini gitu kan. Nah, terus ada fitur cruise controlnya, jadi dia bisa tahu nih kapan harus ngerem gitu. Kita bisa set kecepatan kita maksimal di berapa gitu kan. Jadi si mobil bisa jaga jarak juga, kita bisa atur nih jaga jaraknya mau sejauh apa, mau sedekat apa. Jadi kalau lagi di jalan tol yang kebetulan misalkan macet, kita udah tinggal set aja pakai si cruise controlnya, pakai si line controlnya, mobilnya seolah-olah udah bisa otomatis sendiri. Kita nggak perlu injek gas rem lagi, kita udah nggak perlu terlalu sering megang setir. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang sibuk main HP gitu kan, ya fiturnya cukup membantu sih, walaupun tetap ya lagi nyetir nggak boleh main HP gitu kan. Mungkin saya rasa sih itu kali ya sementara inputan, masukan ataupun kekurangan dari pemakaian Wuling Almas Hybrid kurang lebih selama 2 bulan. Mungkin kalau ada teman-teman mau tambahin boleh tulis di komentar. Jangan lupa like videonya, mungkin di share ke teman-teman yang lagi pengen cari Wuling, pengen dapat masukan-masukan ya, boleh di share. Sekali lagi salam kenal semua buat teman-teman. Saya Om Botak, sehat-sehat semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.